Ya kalau peraturan itu kan harus kesepakatan semua orang. Ya ini kan cuma usulan saya sendiri, Kang Dadang. Udahlah, yang bener itu kita gotong royong aja sama-sama. Kita garap tuh ladang kusoi rame-rame. Kalau misalnya ada kejadian seperti ini, transparan telat, jadi kan semua bisa ketolong. Alah kamu Ceng mikirin kayak begituan. Transferan aja nggak punya kamu. Pedut, nanti kamu lihat ya kalau saya teh udah nikah sama Lela, Iko juga akan jadi anak buahnya Lela. Ceng, kamu tuh emang paling ahli berhayal. Kalau kata anak sekarang mah halusinasi. Ketimbang gajah kamu baru tahu. Gimana, Dang? Dapat banyak proyek bisnis ribanya? Ceng, saya kasih tahu ya, kamu itu kalau melihat sesuatu jangan cuma lurus-lurus aja, Ceng. Jangan cuma melihat yang tersurat, tapi coba lihat yang tersirat dong. Misalnya begini, ini kan transferan belum sampai-sampai nih, belum datang-datang sampai minggu depan. Otomatis apa? Saya nih Dadang adalah orang paling kaya di Ciraos sekarang ini. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk menolong orang-orang susah seperti kalian. Supaya saya dapat pahala. Tapi memang dasarnya saya teh orang baik, Ceng. Jadi, saya juga akan memberikan kesempatan kalian semua untuk mendapatkan pahala juga seperti saya. Saya memberikan peluang kepada kalian. Misalnya begini, saya kasih pinjam kalian 1.000. Kalian juga ngembalikinnya 1.000. Ya jangan begitu dong, itu namanya tidak menolong saya. Jadi maksudnya, kalau saya kasih pinjam kalian 1.000, kalian kembalikannya 10.000. Itu baru namanya menolong. Dan kalian pasti akan berterima kasih sama saya. Aduh, Kang Dadang, terima kasih ya sudah menolong kami. Ini uangnya saya kembalikan 10.000. Supaya saya juga dapat pahala. Ah begitu, itu namanya tolong menolong. Kalau yang namanya orang stres, ketemu aja logikanya ya, Doinya. Iya, Ceng. Sekarang gini, kalau saya pinjemin uang 1.000, terus kalian kembalikan kepada saya 100.000. Saya bisa aja nolak. Tidak perlu saya, kan saya orang kaya, saya tidak butuh uang kalian. Tapi masalahnya, Ceng, ya, kalau saya menolak itu, berarti saya memotong pahala kalian. Menghilangkan pahala kalian. Jadi saya sebetulnya menolong, kamu jangan salah, Ceng. Kang Dadang mah gelo ya, Ceng. Oh, dengar tuh, Idonya tahu kamu gelo, Dang. Orang susah, diajak berpikir. Saya tidak minta apa-apa, Pak. Mereka datang, minta nasihat ke Inin, terus mereka transfer uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kusoi. Wah, Ini duduk. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak boleh tanya ke Inin. nasihat apa yang kamu berikan? Nasihat yang baik-baik, Wak. Saya suruh mereka teh jujur. Saya suruh mereka berbuat baik. Dan saya suruh mereka teh buat nyantunin anak yatim. Terus kalian tahu uang itu uang apa? Tidak, Pak. Apakah mereka menyuruh kalian untuk menggunakan uang itu teh untuk apa begitu? Nggak pernah, Wak. Kalau uangnya teh dikasihin ke kita, Pak, ya terserah kita mau diapain. Mereka teh nggak pernah nyuruh dan nggak pernah nanyain. Lalu siapa yang menyuruh kalian membuka ladang? Kalau itu mah inisiatif saya, Pak. Saya ingin nyoba bisnis. Saya lihat ladangku saya teh luas. Saya berharap panennya teh bagus, Pak. Jadi Idan tidak terlibat. Tidak, Pak. Jangan bohong. Kalau nanti Idan bohong, akan Bapak bilang sama Neneng. Tidak, Pak. Idan tidak bohong. Idan sama Inin tidak ngajak mereka. Mereka datang sendiri.
Harusnya arisan itu diaktifin lagi, Ceng, Kang Dadang. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, orang bisa ketolong. Ya nggak bisa begitu atuh melehoy. Kamu pikir teh bisa narik arisan tuh sekaligus bareng-bareng? Nggak bisa. Kecuali nih ya, kecuali yang transferannya telat itu 1 orang. Jadi bisa kebantu. Ini kan yang transferannya telat 1 kampung, Doy. Gimana pada bayar arisannya? Arisan. Dulu itu arisan 2 kali, dua-duanya itu saya rugi. Pertama, si Ujang garuk. Habis narik arisan 200.000 kabur. Iip juga begitu. Habis narik duit 300.000 kabur. Terus nanti siapa lagi menang, narik, kabur juga. Lama-lama nih Ciraus kosong, tau nggak, gara-gara narik arisan. Harusnya kita bikin peraturan, Kang Dadang, Ceng. Yang mau kabur itu nggak boleh narik duluan, harus belakangan. Kalau habis narik dia kabur, ya nggak apa-apa. Kan semua orang udah narik. Kamu mah bikin peraturan sendiri, Doy. Serah kamu aja lah, capek. Ya nggak boleh terserah begitu, atau Kang Dadang. Ya kalau peraturan itu kan harus kesepakatan semua orang. Ya ini kan cuma usulan saya sendiri, Kang Dadang. Udahlah, yang bener itu kita gotong royong aja sama-sama. Kita garap tuh ladang kusoi rame-rame. Kalau misalnya ada kejadian seperti ini, transferan telat, jadi kan semua bisa ketolong. Alah kamu Ceng, mikirin kayak begituan. Transferan aja nggak punya kamu. Pedut, nanti kamu lihat ya kalau saya teh udah nikah sama Lela, Iko juga akan jadi anak buahnya Lela. Ceng, kamu tuh emang paling ahli berhayal. Kalau kata anak sekarang mah halusinasi. Ketawa, Doy. Si Narsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Kang Idan teh ternyata bisnis pencucian uang. Pencucian uang? Bisnis apa itu? Saya juga nggak tahu, Bu. Cuma orang-orang pada ngomong begitu. Ngebersihin uang gitu? Mungkin, Bu. Tapi kalau ngebersihin uang kan bagus, Bu. Tapi kenapa dipanggil polisi? Mungkin dia teh ngebersihin uang lama, uang yang udah nggak laku, dicuci sama dia, abis itu dijual lagi. Oh, bisa jadi, Bu. Bukan bisa jadi. Namanya juga nyuci uang ya pasti begitu. Uangnya teh dicuci. Pantesan uang dia teh jadi banyak. Jadi penjahat. Jangan-jangan uang palsu dulu yang diterima sama Ucu teh itu dari anak buah dia. Bisa jadi, Bu. Bukan bisa jadi lagi, itu teh pasti. Ya udah, Bu, kalau gitu saya ke belakang dulu mau nyuci. Ya. Kalau besok nggak masuk juga, kita bisa stres. Iya, Kang. Hutang sama Mang Afif aja ditagih terus. Di warung Centin juga belum dibayar. Saya mah sudah nggak berani keluar rumah, Kang. Dengar suara Mang Apip juga, saya mah langsung ngumpet. Datang nahan. Pak Karnadi. Iya, Bu Iin. Silakan masuk, Pak. Terima kasih, Bu Iin. Misi, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak Karnadi. Terima kasih, Bu Dokter. Apa keluhannya, Pak? Pusing, sakit kepala, sama dengan yang lain? Iya, Bu Dokter. Transferannya teh belum masuk juga, Bu Dokter. Ya udah, kalau gitu saya kasih paracetamol aja ya, supaya Bapak bisa istirahat. Istirahatnya mah bisa, Bu Dokter. Begitu bangun lagi teh, saya pusing lagi, Bu Dokter. Ya udah, kalau gitu mudah-mudahan transferannya bisa cepat masuk. Amin. Doain ya, Bu Dokter. Ya. Resepnya obat yang tadi depannya saya ambilin. Ya. Terima kasih, Bu Dokter. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Semua teh 9.400.000. Coba dihitung lagi, takut kurang. Makasih ya. Ayo, ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceyoyo? Iya, saya. Lela? Iya, saya Lela. Si Cucu cerita banyak soal Ceyoyo, makanya saya serasa kenal. Oh, aduh, mudah-mudahan Cucu nggak ceritain jelek-jelek tentang saya. Aduh, semua kejelekannya Ceyoyo diomongin sama si Cucu dari A sampai Z. Bercanda, Cek. Oh, Celela bisa aja nih. Nggak mungkin juga sih ya Cucu ngejelekin saya. Ya ampun, masuk-masuk, Cek. Makasih. Ya, kan. Saya datang ke sini karena pengen kenalan aja sama warga baru. Oh iya. Ceyoyo mau minum? Mau minum apa? Oh, nggak usah repot-repot. Benar. Benar. Si Cucu tuh cerita kalau Ceyoyo tuh hebat, bos di kantor. Weh. Cucu mah nggak usah didengerin, dia mah suka begitu, suka mengada-ada. Oh ya, Ceyoyo, kan tanggal 5 ini Lela nih mau bikin selamatan pindahan rumah. Oh. Jangan sampai nggak datang ya. Insya Allah nanti saya Bener ya? datang. Pasti. Lela tuh kerja apa? Pak, Ice, tadi saya teh beli biskuit sandwich baru, sok dicobain atuh. Ya, Mang. Gimana rasanya? Enak, Coach. Iya, Mang. Enak. Paduan biskuit dan krim coklatnya yang penuh dan tebal. Berasa banget. Ya iya atuh Ice, ini mah memang enak. Mamang teh sering makan sama bibi kamu semenjak pacaran. Wak, bayar, Wak. Berapa, Wak? 30.000 bertiga. Makasih ya. Makasih, Wak. Iya. Ice, totalnya tuh jadi berapa ini yang kasbon? Ini belum ketahuan, Mang. Masih Ice hitung. Berapa totalnya? Totalnya jadi 215.000, Mang. Alhamdulillah. Berapa orang yang kasbon teh? 17 orang, Mang. Kalau besok transferan teh belum masuk, pasti jumlahnya lebih banyak, Coach. Apa, Wak? Disyukurin aja.